Oh enggak kan, semuanya tertutup kan, telapak tangan saja gitu ya. Jadi itu sudah jelas batasan-batasannya. Kemudian mengenakan jilbab yang longgar, yaitu dalam hal ini yang tentu saja dengan kelonggaran ini juga lebih baik ya untuk kesehatan kita ya, tidak ketat, tidak membentuk badan, kemudian menggunakan bahan yang tidak tembus pandang, model yang tidak berlebihan ini maksudnya supaya tidak takutnya menjurus kepada riya dan kesombongan. Kemudian menutup dada, jadi batasannya adalah menutup dada. Oleh karena itu kalau bisa kita menghindari jilbab yang kalau kata Ustadz tuh sakratul maut ya, yang diikat di lehernya sampai mencekik gitu ya. Kemudian tidak membentuk punuk unta. Tidak membentuk punuk unta itu kan dulu ada musim ya yang dia itu ada penutup kepala yang di belakangnya itu dikasih kayak gembolan yang di dalamnya itu diisi lagi sama mungkin busa atau apa. Nah itu tidak ya, kan dulu tuh kesannya seperti punya sanggul di dalam gitu. Nah itu yang juga harus kita hindari. Nah ini adalah menurut beberapa ulama apa yang harus kita jadikan patokan, yaitu tata cara berhijab itu yang bagaimana. Berarti kita tidak melanggar bagian-bagian yang sudah diatur ini. Nah, kenapa kita mengenakan hijab? Karena perintah berhijab itu ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran langsung ya panduannya, bukan lagi hanya sunnah Rasul ya, tapi adalah kalau di dalam Al-Quran itu artinya apa? Perintah Allah. Nah, dalam perintah Allah yaitu di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di sini juga sudah disampaikan ya, agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Berarti kalau yang diperintahkan ini kepada siapa? Kepada istri Nabi, kepada istri Nabi, anak Nabi, berarti kan orang yang dekat dan mulia ya, orang-orang yang menjadi panutan kita. Kemudian disampaikan juga kepada kita, kepada anak-anak perempuan, istri-istri orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang beriman. Jadi ada kepercayaan terhadap Allah sehingga perintah Allah itu dilaksanakan. Nah, tadi sudah disampaikan juga di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 juga disampaikan mengenai perintah berhijab, yaitu hendaklah mereka menahan pandangannya, kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, berarti mertua ya, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, mungkin suaminya membawa anak, misalnya menikah kepada suami yang sudah membawa anak, berarti anak tiri ini ya, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki dan putra-putra saudara perempuan mereka, berarti keponakan-keponakan kita ya, ponakan dari kakak atau adik atau dari saudara laki-laki dan perempuan. Kemudian wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi bukan, memang tidak, kalau kata orang perintah hijab itu tidak untuk tidak wajib kok, ya berarti yang merasa tidak wajib kalau dia tidak beriman, tapi disampaikan ini wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman merasa wajib. Jadi kalau kita merasa terpanggil artinya kita orang yang beriman. Kalau kita tidak merasa terpanggil dengan perintah ini berarti kita tidak beriman. Supaya kamu beruntung. Supaya kamu beruntung. Senang nggak beruntung? Senang sekali, orang dapat door prize di dunia aja senang, apalagi menjadi beruntung dalam kategori Allah ya. Nah, artinya di dalam perintah atau firman Allah tersebut itu menurut beberapa ilmu usul fikih itu wajib
yaitu wajib aini ta'abud, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi orang yang beragama Islam tanpa bertanya mengapa. Nah, siapa yang melaksanakan kewajiban itu akan mendapatkan pahala karena dia telah melaksanakan perintah atau yang diwajibkan oleh Allah, dan siapa yang tidak melaksanakan berarti melanggar perintah Allah, berarti tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan sebagai kakak saja kalau merintah adiknya nggak nurut aja jengkel gitu ya. Apalagi ini yang memerintah itu bukan orang tua tapi Allah ya. Bukan orang tua, bukan nabi, tapi Allah yang memerintah. Berarti kita harus menurut kalau kita mau dimasukkan kepada golongan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa alasannya muslimah itu dianjurkan untuk menutup aurat? Yang pertama itu supaya kita berbeda dari makhluk yang lain. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 bunyinya adalah, wahai anak Adam, telah kami turunkan buat kamu pakaian yang boleh menutup aurat-aurat kamu untuk perhiasan. Berarti kalau kita anak Adam, berarti kalau kita anak cucu Nabi Adam itu kan manusia ya. Entahlah kalau kita mempunyai pemikiran yang lain, keturunan dari yang lain gitu ya, berarti untuk membedakan bahwa kita itu adalah manusia keturunan dari Nabi Adam, maka kita akan melakukan perintah ini. Kemudian yang kedua, mengapa muslimah itu dianjurkan untuk menutup aurat? Yaitu dalam hal ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Karena sempurnanya agama Islam ini, maka Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Mengatur seluruh aspek kehidupan yang jelas ya, yang terkandung dalam Al-Quran bagaimana kita berpakaian. Coba sekarang kan bayangkan kalau kalian dalam agama yang lain. Tidak ada aturan yang jelas. Misalnya, saya harus menutup auratnya sampai mana? Nggak tahu. Sopan aja, yang penting sopan. Kategori sopan itu yang bagaimana? Bajunya lengan panjang, celananya panjang, atau bajunya sampai siku itu sopan? Atau bajunya sampai seperempat lengan sopan? Atau kelihatan keteknya sopan? Atau yang bagaimana kategori sopan? Jadi tidak ada batasan yang jelas, semuanya hanya sekadar pandangan-pandangan yang bersifat tidak relatif, pandangan-pandangan yang relatif. Kalau yang tertutup seberapa roknya, sampai mata kaki atau sampai betis? Sampai betis itu menurut saya sopan. Kalau menurut orang lain, sampai lutut menurut saya sopan. Naik di atas lutut sedikit itu menurut saya sopan. Nah, berarti kan itu relatif ya, tidak jelas. Nah, sementara kalau dalam Islam itu jelas, tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Jadi tidak ada lagi bantahan-bantahan. Artinya agama Islam itu mengatur dengan sangat jelas seluruh kebutuhan hidup kita, seluruh cara kita hidup, dari kita bangun membuka mata sampai kita menutup mata. Kemudian agar kita terhindar dari dosa. Nah, karena menutup aurat itu adalah perintah Allah, maka artinya kalau kita melarang perintah Allah, maka kita melakukan dosa. Kalau kita melanggar perintah Allah, kita berdosa. Maka kalau kita tidak menutup aurat, maka kita bisa berdosa. Nah, dengan menutup aurat ini kita menghindarkan diri dari dosa. Kemudian sebagai ujian ketaatan. Ujian ketaatan artinya karena Allah memberikan perintah, maka siapa yang memenuhi perintah itu dialah yang taat. Nah, dengan adanya perintah berhijab ini bisa dibedakan yang mana wanita muslimah yang taat, yang tidak taat. Kan mudah sekali, baru dari kategori masalah berpakaian. Masalah berpakaian aja dia tidak taat. Jadi jangan sampai ada kalimat-kalimat yang mengatakan hatinya dulu dihijabin gitu ya, hatinya dulu diperbaiki. Nanti masalah menutup aurat kan gampang gitu. Ya kalau menutup aurat saja tidak dilakukan, berarti satu perintah Allah sudah tidak dilaksanakan. Apalagi perintah yang lain yang kategori untuk melihatnya itu apakah dilaksanakan dengan baik dan benar itu sulit untuk dideteksi. Bagaimana orang bisa melihat hati? Bagaimana orang bisa menghakimi hati seseorang gitu, atau melakukan penilaian terhadap hati seseorang. Nah, artinya kalau kita melakukan perintah Allah dalam memakai hijab ini, maka kita taat terhadap perintah Allah. Kemudian sebagai identitas seorang muslim. Jadi dengan menutup aurat itu pasti orang sudah bisa menilai, oh ini muslim, ini tidak muslim, gitu ya. Nah, saya ini kebetulan wajah saya ini oriental ya. Jadi pada waktu zaman saya sekolah dulu saya nggak pakai jilbab.
saya nggak pakai jilbab. Jadi sering sekali saya tuh dituduh bukan seorang muslim. Bahkan saya tuh kalau mau sholat ke masjid, dulu itu saya pernah misalnya lagi ngantri ke tempat wudhu, terus dihampiri, ditanyakan, kamu mau ngapain di sini? Saya bilang, saya mau sholat. Oh, kamu muslim ya? Gitu. Berarti kan saya tidak bisa menunjukkan identitas saya muslim. Kecuali hanya orang yang kenal. Kemudian pernah juga saya pada waktu mengikuti suatu acara, kebetulan wanita-wanita kelompok kajian muslimah itu mengadakan kajian. Nah, kajiannya itu sampai 1 minggu dengan beberapa event-event. Salah satu eventnya itu ada pameran. Nah, pameran itu saya datang, tapi saya belum berjilbab. Saya datang, kemudian saya dihampiri, ditanyakan, kamu kesini mau ngapain? Saya bilang, saya mau melihat event ini. Dia bilang kan, karena wajah saya sangat betul-betul oriental, orang tidak menyangka saya itu muslim sama sekali, sehingga menduga seolah-olah saya ini non-muslim. Nah, syukurnya saya itu diberi nama Nur Hasanah, nama yang sangat islami ya. Jadi pada waktu dulu kalau orang membaca nama saya, baru orang itu mempertimbangkan saya seorang muslim. Jadi begitu melihat nama saya Nur Hasanah, oh kamu muslim ya, baru bertanya. Jika tidak melihat nama saya, mereka tidak bisa melihat identitas muslim itu pada diri saya. Nah, setelah saya memakai jilbab, maka identitas muslim itu menjadi keluar. Bahwa semua orang tahu bahwa saya seorang muslim. Nah, dengan identitas muslim itu juga, saya mendapatkan banyak hal yang hak-hak yang saya perlukan, tidak perlu saya minta, itu langsung diberikan. Jadi tidak perlu saya sampaikan hak saya, atau kebutuhan saya dengan menunjukkan identitas saya sebagai muslimah, maka saya langsung dipenuhi kebutuhannya. Misalnya, dulu zaman saya sekolah, waktu masih kebetulan saya S3-nya di Jerman, pada waktu saya bepergian dengan profesor saya, itu saya tidak perlu bilang, profesor saya sudah langsung pesankan makanan saya yang halal, yang tidak mengandung babi, gelatin, dan lain-lain. Berarti kan saya nggak perlu bilang, dia sudah penuhi hak-hak saya. Nah, kemudian alasan lain kenapa muslimah itu dianjurkan menutup aurat, yaitu melindungi diri seorang wanita. Jadi kalau kita memakai pakaian muslimah ini, walaupun kita pulangnya misalnya kebetulan malam ya, kebetulan misalnya lagi kerja kelompok malam tuh, jam 8 malam, mungkin orang tidak terlalu banyak menimbulkan fitnah, berprasangkanya positif, oh mungkin dia baru pulang dari kampus, ada kerja kelompok gitu, atau ada tugas. Coba bayangkan kalian pulang ke rumah jam 8 malam pakai baju seksi, ya, pakai rok mini, ya, terus pulang malam. Pasti orang bilang, itu anaknya dari mana saja sih, gitu kan ya. Artinya itu sudah menjadikan fitnah ya, menimbulkan fitnah terhadap penampilan kita tuh, sudah menimbulkan fitnah bahwa kita seolah-olah dari tempat-tempat yang tidak diinginkan. Nah, dengan memakai hijab itu kita terhindar dari fitnah. Dan juga terhindar dari bahaya lain misalnya kejahatan seksual yang saat ini ada ya. Nah, dengan kita menutup aurat, maka orang dengan sendirinya akan menjaga kita. Saya pernah mengalami pada waktu saya pernah mengikuti suatu seperti pesta awal tahun, di awal tahun akademik di kampus saya. Kebetulan di situ karena rata-rata mayoritas non muslim, jadi minuman itu ada yang beralkohol. Nah, tapi disediakan juga minuman seperti orange juice gitu. Nah, saya mengambil ada minuman yang warnanya oranye, seperti saya pikir kan itu orange juice ya. Saya ambil, saya mau minum, tapi kemudian tiba-tiba teman saya langsung menghalangi, langsung bilang, Nana, kamu jangan minum ini. Saya pikir kenapa nggak boleh? Dia bilang karena ini minuman sudah dicampur likor, jadi dia ada minuman tuh jus jeruk itu dicampur dengan alkoholnya. Nah, dengan sendirinya dia melindungi saya dari hal-hal yang tidak baik untuk saya, melindungi diri saya dari hal-hal yang mungkin tidak sesuai dari diri saya. Nah, dengan menunjukkan identitas saya seorang muslim, maka dengan sendirinya saya juga terproteksi atau terlindungi sebagai seorang wanita muslimah. Kemudian mencegah penyakit yang mungkin akibat sentuhan. Misalnya,
contoh orang sakit ini ya, sakit kulit yang bisa menular karena tersentuh, atau sakit cacar ya yang bisa menular karena airnya gitu. Nah, dengan memakai pakaian muslimah kan kita berpeluang terkena sentuhan itu menjadi lebih kecil. Kemudian melindungi kita juga dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi kita akan menjadi lebih rendah peluang untuk kita terkena mutasi atau sel kanker kulit akibat ultraviolet itu menjadi sangat kecil karena kita sudah menutup seluruh diri kita dengan pakaian yang tertutup. Nah, mengapa dengan pakaian yang tertutup ini dapat melindungi diri kita? Loh, buktinya saja kalau di lab-lab itu kenapa disuruh pakai jas lab? Ya, jas lab itu tangannya agak panjang kan? Jas lab itu artinya untuk melindungi. Nah, artinya dengan menggunakan pakaian muslimah ini kita juga bisa mencegah diri kita baik dari penyakit ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa berakibat kurang baik untuk diri kita. Kemudian dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, dengan memakai pakaian yang menutup aurat, menutup memakai hijab ini, maka dengan sendirinya kita menjadi seperti termotivasi ya. Malulah ya, masa saya pakai jilbab tapi saya nggak sholat. Gitu kan ya. Jadi dengan sendirinya kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik yang mengiringi daripada aturan-aturan atau hal-hal lain yang menjadi juga kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Nah, dengan menutup aurat ini kita menjadi termotivasi ya untuk melakukan hal-hal yang lebih positif yang bisa meningkatkan keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, keistimewaan lain dari berhijab itu adalah bisa memberi kesan yang rapi, bersih, dan anggun. Jadi kalau kita pakai hijab itu, walaupun misalnya bangun tidur ya, rambutnya awut-awutan, mungkin belum sisir, begitu pakai jilbab langsung celing, langsung rapi ya. Coba bayangkan kalau kalian nggak pakai jilbab. Untuk kalian pergi ke suatu acara, kalian rambutnya harus di-blow, mungkin harus di-bonding dulu kah. Kalau zaman dahulu harus disanggul ya. Bahkan saya tuh pernah, misalnya teman saya tidak berhijab ya, terus pas makan, cipika-cipiki, itu ciuman baunya tuh bau asap rambutnya. Nah, kalau kita pakai jilbab kan enggak ya, kita tinggal pakai jilbab misalnya baru dari laundry kan sudah wangi, atau misalnya jilbabnya tinggal dikasih parfum kan jadi wangi langsung ya, kemudian bersih, rapi. Terus teman-teman saya yang misalnya non-muslim, itu misalnya usianya sudah 40 ke atas tuh sudah mulai ada uban gitu ya. Dia demi tampil cantik itu, kalau seandainya dia lupa mewarnai rambutnya, dia menghitam rambutnya, jadi kan kelihatan tuh uban-ubannya. Jadi sering teman saya tuh dia selalu harus menghitamkan rambutnya untuk menjaga penampilan dia rutin, dan kalau dia lupa itu sudah kelihatan apa-apa uban-ubannya itu, dia tuh kayak panik gitu. Nah, kalau kita kan enggak ya, kita alhamdulillah mempunyai pakaian yang sangat membuat kita itu terkesan itu lebih rapi, dan kita tuh juga jadi lebih bersih gitu ya, lebih anggun ya kan. Kalau pakai hijab itu kan kelihatan lebih anggun. Coba kalau bayangkan kalian pakai baju yang tangannya kutung, celananya belel-belel gitu kan ya, mana kesan anggunnya gitu kan ya. Kalau jilbab kan nggak ada baju yang bahannya kayak begitu kan. Kemudian meninggikan derajat muslimah. Jadi karena kita menutup aurat kita, maka orang memperlakukan kita juga tidak sembarangan ya. Jadi kita meninggikan derajat kita sendiri, membuat diri kita lebih terhormat dan dihormati orang lain, dan memberi kesan juga kita